Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Manulo dengan NIM 41122105. Di sini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah manajemen project yang mana tema presentasi ini yaitu web inventaris rumah makan Cipajero. Pada era sekarang, menggunakan input manual yaitu menggunakan Excel mungkin agak susah ya. Jadi ada beberapa kendala yaitu rentan kesalahan dan tidak efisien. Dan dari hal tersebut, saya mengambil sebuah tema yaitu dan mencari sebuah solusi yaitu digitalisasi stok rumah makan Cipajero dari Excel ke webnya gitu. Jadi web inventaris. Kemudian ini gambaran dari yang mana dari manual ke sistem yang lebih otomatis. Dari penyetaan manual tersebut uh, ada kendala yaitu rentan kesalahan dan tidak efisien. Kemudian dibuatlah sebuah sistem berbasis web yang mengotomatisasikan dan memusatkan data inventaris. Dan kemudian goals dari project ini adalah manajemennya lebih otomatis dan pelacakan inventaris yang lebih akurat dan efisien. Ini tujuan projectnya ini yaitu untuk mempercepat pencatatan bahan baku. Yang mana awalnya itu pencatatannya itu masih manual, jadi pencatatan stok yang tidak efisien dan tentang kesalahan atau bisa saja human error. Kemudian implementasi sistem digital itu memperkenalkan ini loh yang namanya manajemen stok digital. Kemudian tujuannya kemudian yang terakhir itu manajemen stok otomatis. Jadi memantau tingkat stok yang lebih akurat dan efisien. Nah, di sini ketika masih menggunakan Excel, ada beberapa problem atau masalah yang dihadapi, di mana ada kesalahan input data, laporan tersebar, atau ini terburai, bukan tersebar ke sebar datanya, tapi lebih ke kemana-mana gitu datanya. Jadi tidak tidak rapi lah. Kemudian data tidak sinkron. Bisa saja data yang sekarang tidak bisa dikomparasikan dengan baik atau mungkin malah lebih membuat ribet gitu pada admin yang mengelolanya. Kemudian pencatatan terlambat. Mungkin bisa saja orang yang mengelola data tersebut entah sakit atau tidak ada yang tahu gimana cara aksesnya atau bagaimana. Karena mungkin ada kendala yang tidak terduga pada orang yang melakukan input dan pencatatan laporan pemakan tersebut, yang mana mengakibatkan berantakan di sini dan tidak efisien. Kemudian fitur yang ada pada sistem manajemen stok web ini itu ada pencatatan stok masuk, ambil barang untuk dijual, kemudian pencatatan stok jual, rekap transaksi harian. Pada pencatatan stok masuk, yaitu kita akan mencatat tiap bahan atau tiap barang yang diinputkan. Misalkan kita mencatat sebuah bahan yaitu misalkan Royco. Nah, di sini akan diinputkan dan masuk ke database Royco stoknya berapa dan harga per piece-nya tuh berapa. Kemudian ambil barang untuk dijual. Jadi barang yang ada di database itu akan diambil hanya beberapa saja untuk kebutuhan hari ini dijual. Misalkan hari ini kita butuh 10 ayam, maka di dalam stok misalkan ada 40, kita ambil 10 saja. Jadi misalkan per ayamnya berapa? 30.000 mungkin. Nah, itu dari dari harga harga per ekornya itu akan bisa dipantau misalkan 10 tinggal dikali 30. Kemudian pencatatan stok jual. Jadi barang-barang yang masuk ke dalam yang
akan dijual akan dicatat itu. Jadi demikianlah barang-barang yang akan dijual atau digunakan untuk hari ini untuk dijual. Kemudian rekap transaksi harian. Nah, di rekap transaksi harian ini akan menginputkan transaksi. Jadi nanti ada riwayat transaksi dari pelanggan hari ini berapa saja dan berapa keuntungannya. Nah, dari total transaksi ini akan dikomparasikan dari stok jual. Jadi semua barang yang di stok jual tersebut akan semua dicatat. Misalkan total bahan yang diambil dari stok tersebut ditotalkan, misalkan di hari ini kita ngambil bahan dengan seluruh bahan kalau misalnya dikalkulasikan sekitar 1 juta. Kemudian kita komparasikan dengan transaksi, dan transaksi itu dalam sehari misalnya ada sekian transaksi atau bisa disebut sampai 2 juta, berarti kita untung 1 juta gitu. Kemudian pada komponen pengembangannya, di sini menggunakan pendekatan agile, yang mana agar pembuatan dan pengembangan ini sesuai dengan berdasarkan kebutuhan pengguna dan lebih cepat. Di sini tools atau teknologi yang saya gunakan itu ada Bootstrap untuk desain responsif lebih ringan dan lebih cepat. Kemudian ada Chart.js, itu untuk grafik chartnya. Kemudian ada MySQL untuk database-nya, dan tables itu untuk merapikan data dari bahan-bahan atau barang-barang yang ada pada sistem tersebut. Kemudian PHP untuk backend dan untuk logika servernya. Dan demikianlah jadwal pengembangan project web inventarisnya. Itu minggu pertama kita melihat atau mencatat analisis kebutuhan dan desain sistemnya apa aja. Kemudian minggu kedua kita mulai mengembangkan front end-nya, kita coding UI-nya. Kemudian di minggu ketiga kita mulai melakukan sebuah pengkodean back end, yang mana di sini mengintegrasikan dari UI-nya dari front end ke back end agar terintegrasi datanya. Kemudian minggu keempat kita melakukan pengujian, yaitu dengan menggunakan data dummy dahulu untuk input data dan seluruhnya. Yang mana ketika sudah fix, nanti kita akan imigrasikan data dari Excel-nya ke dalam database-nya. Hasil project sistem manual menuju sistem stabil. Ada 4 stage yang dihadapi saya ketika dalam pengembangannya, yaitu sistem manual, proses yang tidak efisien dan rentan. Pada awalnya sistem tersebut atau dari pihak rumah tersebut masih menggunakan sistem yang manual, proses yang tidak efisien dan rentan. Kemudian pada pengembangannya itu mengatasi tantangan data awalnya, itu memanajemen struktur data. Jadi kita melihat datanya mau seperti apa dalam sistem tersebut. Kemudian ada perombakan table. Nah, dari sini ternyata ketika dalam pengembangan ada seperti kayak pengajuan, ada perubahan di sini, penambahan ini dalam pengembangannya. Jadi dalam pengembangan tersebut yaitu ada perombakan table. Dimana dari pendekatan agile ini lebih terbantu, yaitu saling komunikasi. Dan terakhir terciptanya dan selesainya sistem tersebut, yang mana proses otomatis dan efisien dapat diandalkan dan dapat digunakan pada perombakan tersebut. Kesimpulan dan menutup perjalanan menuju sistem manajemen data yang efisien. Manajemen waktu, belajar mengelola waktu secara efektif untuk memenuhi tenggat waktu project. Itu di sini saya belajar bagaimana memanajemen waktu, yang mana kuliah dan juga
disambi dengan mengerjakan project ini. Kemudian memahami teknis, memperoleh pengetahuan teknis yang diperlukan untuk mengembang sistem. Nah, dari pemahaman ini saya mau tahu apa saja kebutuhan yang diperlukan untuk mengembangkan sistem ini. Kemudian pengalaman project nyata. Dapatkan pengalaman praktis dengan menerapkan sistem di lingkungan nyata. Dari project ini saya mendapatkan pengalaman nyata. Jadi apa saja yang dibutuhkan atau apa yang sebenarnya dibutuhkan di depan mata kita atau di lingkungan kita. Kemudian pengembangan sistem. Terus meningkatkan sistem untuk efisien dan efektif yang lebih baik. Dari project ini saya mengetahui dan memahami efisiensi dan efektivitas yang lebih baik. Yang mana dari sistem tersebut mungkin pengguna akan merasa lebih nyaman ketika sistem yang kita buat itu efisien dan efektif. Kemudian penutup, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.